Di tengah kemegahan kawasan Ijen yang dikenal dengan arsitektur kolonialnya, berdirilah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan iman dan budaya Katolik di Kota Malang. Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Gereja Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel merupakan gereja Katolik terbesar nomor 3 di daerah Kota Malang, yang mana Gereja Katedral Ijen ini menjadi pimpinan keuskupan di daerah Malang. Gereja Katedral Ijen ini merupakan salah satu gereja Katolik yang dibangun di daerah Kota Malang pada zaman pra-kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana terletak di daerah Ijen Boulevard yang legendaris dengan tanaman palem raja. Gereja ini termasuk penanda ikon yang cukup dikenal masyarakat. Gereja Katolik sesuai dengan perkembangan sejarahnya bahwa kedatangan dan penyebarannya ke Indonesia sampai ke Malang dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Belanda dan misionaris yang berasal dari Eropa, maka desainnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Eropa. Gereja Santa Teresia merupakan nama asli dari Gereja Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, yang mana Gereja Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel ini diresmikan pada tahun 1934. Gereja Katedral Ijen dirancang oleh R. Richardson dan Henry Louis Joseph Mary S. Torgny, dua arsitek Belanda yang pernah bekerja sama pada Biro Arsitek Edward Kuipers. Biro Arsitek Edward Kuipers ini dikenal sebagai tempat berkembangnya bakat-bakat muda arsitek Belanda yang kemudian terkenal dengan aliran gaya Amsterdam School. Kedua arsitek tersebut mendesain gereja ini agar tetap mempertahankan citra bangunan gereja di Eropa, yaitu arsitektur Romanesque dan arsitektur Neogotik. Menara yang menjulang, jendela kaca patri warna-warni, serta interiornya yang megah, menggambarkan perpaduan seni Eropa dengan nuansa lokal yang hangat. Hingga kini, Gereja Katedral Ijen tetap berdiri kokoh sebagai simbol toleransi dan warisan budaya. Setiap minggu suara loncengnya memanggil umat Katolik untuk berkumpul, berdoa, dan merayakan iman. Dan bagi siapa saja yang melintasinya, gereja ini selalu menghadirkan ketenangan, seolah mengajak kita berhenti sejenak, memandang ke atas dan merenungkan perjalanan panjang sejarah Kota Malang. Inilah Gereja Katedral Ijen, sebuah monumen yang tidak hanya dibangun dari batu dan semen, tetapi dari harapan, doa, dan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Di dalam gereja Katolik ini terdapat beberapa istilah sejarah yang perlu kita pelajari bersama. Dalam agama Katolik, pemimpin ibadah biasanya disebut dengan sebutan romo atau pastor. Sebutan mimbar ketika pembacaan kitab suci mereka adalah ambo. Altar adalah bagian paling utama di Gereja Katedral Malang. Letaknya berada di bagian depan gereja dan menjadi pusat perhatian umat saat ibadah berlangsung. Dalam setiap misa, imam memimpin perayaan Ekaristi dari altar. Altar digunakan sebagai tempat persembahan roti dan anggur yang kemudian didoakan secara khusus. Menurut iman Katolik, roti dan anggur tersebut menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itu, altar dianggap suci dan hanya digunakan untuk kegiatan ibadah. Altar melambangkan Yesus Kristus sendiri sebagai pusat iman kuat, sekaligus menjadi simbol meja perjamuan dan pengorbanan Yesus bagi keselamatan manusia. Patung Yesus di Gereja Katedral Malang menggambarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Patung ini menjadi simbol kasih dan pengorbanan Yesus yang rela berpatung menebus dosa manusia. Keberadaan patung Yesus di dalam gereja membantu umat untuk lebih fokus dalam doa dan perenungan iman. Saat melihat patung Yesus, umat diingatkan akan ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan kebaikan kepada sesama. Patung Maryam di Gereja Katedral menggambarkan Maria sebagai ibu Yesus. Patung ini menjadi salah satu bagian penting di dalam gereja karena sering menjadi tempat umat berdoa. Banyak umat datang ke patung Maryam untuk berdoa dan menyampaikan permohonan mereka. Di dalam gereja Katolik ada 14 cerita yang bernama 14 perhentian jalan salib, yaitu serangkaian peristiwa penderitaan, kematian, dan pemakaman Yesus Kristus yang direnungkan oleh umat Katolik untuk memahami pengorbanannya. Yang mana dalam cerita tersebut berisikan mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati hingga dimakamkan. Seperti yang Anda ketahui di dalam video, terdapat beberapa patung berwarna-warni, yang mana pada tahun 2025 ini merupakan tahun jubilium atau tahun suci, yang mana perayaan setiap 25 tahun sekali di dalam gereja Katolik.
sebuah masa istimewa yang ditetapkan Paus untuk pengampunan dosa, pembaruan iman, dan rekonsiliasi melalui ziarah, pertobatan, serta peningkatan doa dan amal kasih dengan pintu suci dibuka sebagai simbol utamanya. Di dalam ruangan ini, dahulunya pada zaman kolonial Belanda digunakan untuk tempat pengampunan dosa dan juga baptis, yang mana saat ini tempat baptis dan juga pengampunan dosa sudah berpindah di beberapa ruangan yang ada di sebelahnya. Dalam umat Katolik, patung di atas ini disebut sebagai biarawan dan juga biarawati, yang mana merupakan seorang perempuan atau lelaki yang secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi dan memfokuskan kehidupannya untuk kehidupan agama di suatu biara atau tempat ibadah di agama mereka. Siti Maryam digambarkan sedang memangku tubuh Yesus yang telah wafat dengan wajah penuh duka dan keteguhan iman. Dalam keheningan saat itu, terpancar kasih seorang ibu yang begitu dalam, memeluknya putranya untuk terakhir kali setelah penderitaan yang panjang. Desain patung-patung yang ditonjolkan juga menjadi ciri khas arsitektur gereja Katolik dibandingkan dengan gereja-gereja pada umumnya. Gereja Katedral Malang bukan sekedar bangunan ibadah, tetapi saksi bisu perjalanan panjang iman, sejarah, dan keberagaman di kota Malang. Dari awal pembangunannya hingga berdiri kokoh seperti yang kita lihat hari ini, gereja ini merekam jejak perjuangan, toleransi, dan nilai spiritual yang terus hidup di tengah masyarakat. Melalui sejarahnya, kita belajar bahwa warisan budaya dan keagamaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan dihargai bersama. Semoga kisah Gereja Katedral Ijen Malang ini dapat menumbuhkan rasa hormat dan sejarah, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam keberagaman dan salam toleransi. Terima kasih telah menyaksikan video kami, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.